haram kasarnya. Puji Tuhan, oleh kemurahan dan anugerah Tuhan kembali kita berjumpa. Salam bahagia dari Tuhan, dan mari kita tunduk kepala dan berdoa mohon berkat Allah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Terpuji namamu Tuhan, kembali kami merendahkan diri di hadirat-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap hidup kami, supaya hidup ini berkenan di hati Allah dan juga berkenan di hati sesama. Saya percaya hadirat-Mu hadir dari awal sampai berakhirnya. Roh hikmat-Mu menyertainya, agar menjadi satu pengertian imani bagi setiap kami ya Tuhan. Terpuji namamu, segala kuasa yang bukan dari Allah kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berfirmanlah, dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita merasa hadirat Tuhan hadir, dan saya percaya kehadiran Tuhan akan bersama dengan firman Allah hari ini, sehingga tiap-tiap pribadi dimanapun Anda berada pasti diberkati oleh firman. Nah, hari ini kita akan berbicara soal uang panas. Uang panas, bukan uang dingin. Ini uang panas ya. Nah, uang panas ini kayak apa sih? Ya, tentu tanya-tanya Bapak Ibu Saudara hari ini. Namun kita akan baca firman Allah dalam Amsal 15 ayat 27. Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, menghancurkan rumah tangganya, tetapi siapa benci suap akan hidup. Firman Tuhan hari ini mungkin ya sedikit keras ya. Nggak apa-apa, karena kita semuanya bukan anak-anak lagi, tapi sudah dewasa, sehingga harus makan yang keras ya. Sekali lagi saya bacakan Amsal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, menghancurkan rumah tangganya, tetapi siapa benci suap akan hidup. Uang. Hari ini di kantong Bapak Ibu pasti ada uang, di dompet, di tas pasti ada uang. Kantong saya nggak tahu, nggak ada uang itu. Jadi uang adalah alat pembayaran yang sah, sesuai dengan hukum negara masing-masing. Kalau di Indonesia ya rupiah ya. Ada nyanyian anak-anak yang mengatakan, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang, uang, uang. Nah, termasuk Bapak Ibu, Anda sekalian, termasuk pengkhotbah, tiap hari cari uang. Karena itu yang dibutuhkan. Nggak ada uang, waduh repot. Nah, mari kita lihat. Ada dua sisi ya, atau dua posisi soal uang bagi kita. Yang pertama, dengan uang membuat kehidupan manusia bisa berhasil. Itu pasti itu ya, karena menang hukum begitu. Namun kalau kita mau berhasil, mau banyak uang, kita ini harus bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri. Efesus 4 ayat 27 ayat 28 di sana jelas sekali. Mari kita akan baca ya. Efesus pasal 4 ayat 28 ya. Efesus 4 ayat 28 terutama 28b ya, saya bacakan ya, 28b aja. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bekerja keras dengan baik dan dengan tangannya sendiri. Itu harus, tidak boleh tidak.
Jadi kalau kita mau berhasil, kita mau banyak uang, kita mesti bekerja keras. Di samping kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi jangan lupa, libatkan Tuhan dalam pekerjaan itu. Dalam usaha, dalam bisnis, dalam karier, dalam pelayanan, sesuai dengan firman-Nya. Kejadian pasal 3 ayat 17 mengatakan dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Tapi semua bersifat halal, bukan haram. Bersusah payah, bekerja keras, engkau akan mendapat rezekimu. Namun, nah ini tetap ada nasihat. Kalau saudara baca Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10, di sana dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Contohnya sajalah, ya, maaf kata, Yudas Iskariot. Dia memburu uang. Berapa uang diburu? 30 keping perak. Sampai dia datang kepada imam-imam, kepada ahli Alkitab, dan mengatakan, apa yang aku diberikan kepadaku kalau aku serahkan Yesus. Dia buru uang. Tapi akhirnya dalam Matius pasal 27, karena uang dia bunuh diri. Menyesal. Itu pekerjaannya haram. Kalau pekerjaan yang baik, pasti berhasil dengan baik. Jadi mari kita belajar sesuai dengan firman Allah sebagai orang beriman. Bekerja keras. Meraih keberhasilan. Dengan halal. Dengan tangannya sendiri. Contohnya saja ya, Ayub bagaimana hebatnya. Dia terkaya di seluruh desanya di mana tinggal. Uangnya kalau sekarang dikatakan boleh triliun. Ya, luar biasa. Binatangnya, pemeliharaannya, kambing, domba, dan lain sebagainya, onta. Dia berhasil, sukses dengan uang itu. Tapi yang kedua, dengan uang bisa membuat kehidupan manusia jadi hancur. Kalau tadi pertama berhasil dengan uang, tapi yang kedua ini menjadi hancur dengan uang itu pula. Dan itu telah terjadi sekitar kita ini dari hari ke hari. Karena mereka di samping bekerja keras, tapi mereka juga di samping kerja keras dengan haram. Melanggar aturan, melanggar hukum, sepertinya korupsi, suap, merampok, membunuh, mencuri, dan cara-cara yang lain. Haram kasarnya. Karena tidak jujur. Hancurlah rumah tangga. Dan hari-hari ini, bulan-bulan ini kita melihat bagaimana mereka yang telah ketangkap karena korupsi, karena main suap, akhirnya keluarganya hancur, berantakan. Ini satu bukti kenyataan bahwa uang itu bisa membuat rumah tangga kehidupan kita ini hancur. Karena dalam Ulangan pasal 16 ayat 19, Ulangan 16 ayat 19, terutama 19b, ya, di sana dikatakan janganlah menerima uang suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana yang memutarbalikkan kebenaran.
Sekali lagi saya tegaskan, janganlah menerima uang suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana yang memutarbalikkan kebenaran. Dan itu pasti. Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tidak inginkan kehidupan manusia itu berantakan. Tapi manusia itu sendiri yang berbuat demikian. Karena itu dalam pelajaran doa Bapa kami, Matius 6 ayat 11, saya katakan, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu doa Bapa kami. Berilah makanan kami secukupnya. Miskin tidak, kaya pun tidak, secukupnya. Tapi kadang-kadang manusia nggak mau terima, maunya limpah. Melihat kiri kanan tetangga cepat kaya, punya mobil banyak, dia kepingin. Punya rumah banyak, dia kepingin. Akhirnya untuk mengejar meraih itu kadang-kadang berbuat melanggar hukum. Walaupun kerja keras, tapi di balik itu melanggar hukum. Seperti tadi saya katakan di atas. Jadi kalau kehidupan itu berakal budi, orang yang beriman terutama akan menuju ke atas, artinya ke surga. Itu orang yang berakal budi, orang yang beriman, supaya ia menjauhi dunia dari orang mati. Itu pun Salomo juga katakan demikian. Amsal 15 ayat 24 mengatakan, dalam kehidupan orang berakal budi menuju ke atas atau surga, supaya ia menjauhi dunia orang mati neraka. Ini nasihat betul-betul. Nasihat yang perlu mesti garis bawahi dalam kehidupan kita dan kita praktekkan. Kalau kita berakal budi ya kita dia jujur aja, ya cari nafkah yang jujur aja, yang benar aja, yang taat aja, jangan menyeleweng dari kebenaran hukum maupun kebenaran orang pelajaran orang Kristen sebagai orang Kristen. Menjauhi. Karena tidak hukum tetap berlaku. Jadi sebab itu ya perjalanan dalam seorang nabi, ada seorang nabi yang dia melihat negaranya turun dalam kitab Mika. Itu jelas sekali Mika 7 bagaimana nabi ini sangat prihatin. Sangat prihatin melihat keadaan negaranya. Sehingga dia merasa sedih. Meratapi kebobrokan akhlak masyarakat, hidup dan kekerasan, ketidakjujuran dan kebejatan merajalela. Sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh saleh dan kasih keluarga nyaris tak ada. Itu ratapan seorang hamba Tuhan. Nah mari kita mengaminkan ini. Kita harus punya pandangan luas. Kita tidak mau menilai negara kita Indonesia negatif. Nah, Tuhan itu hadir. Dijauhkan kiranya ratapan nabi ini dalam kehidupan kita ini. Sepanjang kita mengerti, dekat, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendoakan pemerintah negara kita ini supaya negara kita ini diberkati kehidupannya, bermasyarakat, akhlak yang baik, moral yang baik. Saya percaya firman Tuhan hari ini walaupun keras, simpel, ya, padat, terbatas waktu. Karena ini renungan bukan khotbah kayak minggu, ya. Tapi saya percaya inilah yang perlu kita pahami. Dan saya percaya Tuhan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memahami tentang uang panas. Supaya kita jangan terjerumus ke dalam uang panas.
Kalau kita terjerumus, gagallah kehidupan kita, dunia dan akhirat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Allah. Kau mengajar kepada kami Tuhan untuk hidup mengerti kehendak-Mu yang terbaik. Kami butuh uang dalam hidup kami. Tapi bila uang itu sungguh-sungguh halal, dijauhkan kami dari hidup haram karena mengejar uang yang tidak sah. Hari ini tolong kami ya Tuhan, hikmat-Mu menyertainya, supaya kekayaan yang Tuhan berikan kepada kami sesuai dengan kekayaan yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni kalau ada di antara kami semua ini berbuat seperti itu, curang dalam soal uang di dalam pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.